Di kaki pegunungan yang sejuk, terhamparlah sebuah desa. Inilah desa Sukosari yang terletak di Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso. Nama Sukosari berasal dari kata Suko yang berarti suka dan Sari yang berarti kemurnian. Nama ini mencerminkan harapan para pendiri desa agar masyarakatnya hidup dalam kebahagiaan dan menjaga kemurnian masyarakat sekitar. Desa Sukosari memiliki luas wilayah kurang lebih 1.636 hektar. Terbagi menjadi 4 rukun warga dan 22 rukun tetangga, dan terbagi menjadi 4 dusun utama, yaitu Dusun Taman, Dusun Kerajaan, Dusun Sumur, dan Dusun Lumbung. Dengan jumlah penduduk sekitar 4.441 jiwa, masyarakat Sukosari hidup dalam kebersamaan dan gotong royong. 70% penduduk desa Sukosari menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Dari total luas wilayah sekitar 468 hektar digunakan sebagai lahan pertanian yang subur dan produktif. Mayoritas penduduk desa Sukosari bermata pencaharian sebagai petani tembakau, jagung, cabai, dan padi. Adapun masyarakat yang mengembangkan usaha kecilnya seperti batik embung, pedagang, dan peternak. Inilah kegiatan kita selama 40 hari. "40 hari bagi sebagian orang ini mungkin hanyalah angka, tetapi bagi kami mahasiswa kuliah kerja nyata, 40 hari adalah perjalanan panjang yang penuh makna. Sebuah perjalanan yang mengajarkan kami arti pengabdian, kebersamaan, dan kerjasama, sekaligus membentuk karakter kami sebagai calon pendidik, penggerak, dan pembelajar seumur hidup. Kami datang ke desa ini dengan satu tujuan, yaitu mengabdi. Namun, sejak hari pertama, kami sadar bahwa pengabdian bukan hanya soal memberi, tetapi juga tentang belajar dari setiap senyum, setiap sapa, dan setiap cerita yang kami temui. Langkah pertama kami dimulai dengan kunjungan resmi ke rumah Kepala Desa Sukosari. Disambut dengan hangat, kami duduk bersama mendengarkan cerita tentang sejarah desa, potensi yang dimiliki, dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Dari pembicaraan kami dengan kepala desa, kami belajar bahwa setiap program yang akan dijalankan harus berpijak pada kebutuhan nyata warga, agar keberadaannya memberikan manfaat yang berkelanjutan. Hari demi hari kami berkunjung ke rumah para kepala dusun. Kami disambut dengan suasana kekeluargaan. Begitu terasa ada tawa, cerita, dan doa yang mereka sampaikan. Dari sinilah hubungan erat mulai terjalin. Kami bukan lagi sekedar tamu, melainkan bagian dari keluarga besar desa ini. Pada pagi hari, kami isi dengan kegiatan mengajar di SDN Sukosari 1. Di ruang kelas yang sederhana, kami tidak hanya menyampaikan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga membangun rasa percaya diri, kedisiplinan, serta semangat belajar.
Keceriaan mereka menjadi energi positif yang mengalir sepanjang hari. Pada keesokan harinya, sore menjelang malam, langkah kami beralih ke Masjid Nurul Jannah untuk mengajarkan ngaji, membimbing anak-anak untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, melafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan benar, serta memahami makna dari setiap ayat. Dilanjutkan pada malam hari, masyarakat berkumpul bersama kami untuk melantunkan sholawat nariyah. Lantunan doa itu memenuhi ruang, membaurkan suara kami menjadi satu irama, yang dengan harapan semoga desa ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyarakatnya diberikan kesehatan, dan kehidupan mereka senantiasa damai. Tak hanya itu, kami juga turut serta dalam kegiatan muslimatan, duduk bersama para ibu, melantunkan doa, membaca yasin, serta berbagi nasihat. Momen ini mengajarkan kami tentang pentingnya kebersamaan spiritual. Tak hanya pendidikan dan keagamaan, kepedulian sosial juga menjadi prioritas kami. Kami membantu dalam menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan bantuan tunai kepada masyarakat yang membutuhkan. Setiap paket beras dan lembar uang yang kami serahkan disertai senyum dan sapaan hangat. Kami bukan hanya memberi, tapi juga mendengarkan cerita mereka tentang perjuangan hidup, tentang harapan, dan tentang rasa syukur meski hidup sederhana. Di bidang kesehatan, kami bergabung dengan Kader Posyandu. Kami membantu menimbang berat badan balita, mengukur tinggi badan, mencatat data tumbuh kembang, dan memberi edukasi gizi. Melihat anak-anak sehat dan riang adalah kebahagiaan bagi masyarakat dan kami. Kami juga hadir dalam kelas ibu hamil. Di sana kami bersama tenaga kesehatan memberikan penyuluhan tentang pentingnya asupan gizi, pemeriksaan rutin, serta persiapan persalinan yang aman. Antusiasme para ibu menjadi bukti bahwa pengetahuan sederhana bisa membawa perubahan besar bagi generasi mendatang. Kepedulian kami terhadap anak-anak sekolah tidak berhenti pada pembelajaran akademik. Kami mengadakan sosialisasi stop bullying di sekolah dasar, mengajarkan arti empati, menghargai teman, dan menghindari kekerasan verbal maupun fisik. Melalui cerita, simulasi, dan diskusi, kami mengajak mereka untuk menjadi generasi yang saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Dalam bidang pemberdayaan, kami mengadakan pelatihan penggunaan Microsoft Excel bersama perangkat desa. Kami melatih mereka membuat tabel, mengolah data, dan menyusun laporan, agar administrasi desa menjadi lebih efektif dan efisien. Keterampilan ini diharapkan terus digunakan untuk menunjang pelayanan masyarakat. Sesuai dengan wawancara yang telah kami lakukan bersama kepala desa, pertanian adalah sumber kehidupan bagi banyak masyarakat di desa Sukosari ini. Namun, prosesnya tidak selalu mudah. Salah satu tantangan yang dihadapi petani adalah menabur pupuk secara merata menggunakan tangan. Pekerjaan yang terlihat sederhana ini seringkali memakan waktu, tenaga, dan biaya. Melihat permasalahan ini, mahasiswa KKN UINHAS Jember kelompok 66 menghadirkan sebuah inovasi sederhana namun bermanfaat. Program kerja utama kami yaitu inovasi alat tabur pupuk. Alat ini lahir dari semangat kami untuk membantu petani meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi beban kerja mereka di lapangan. Alat ini dirancang menggunakan pipa dan bahan yang mudah ditemukan,
sehingga biaya pembuatannya relatif terjangkau. Sistem kerjanya sederhana. Petani cukup mengisi pupuk ke dalam pipa, lalu alat ini akan menaburkannya secara merata di sepanjang lahan. Efisiensi waktu meningkat, tenaga berkurang, hasil lebih optimal. Dengan hadirnya inovasi ini diharapkan petani dapat lebih mudah dalam proses pemupukan, sehingga waktu yang tersisa bisa dimanfaatkan untuk pekerjaan lain. Bukan hanya sekadar alat, ini adalah wujud nyata kepedulian, kerjasama, dan kontribusi mahasiswa untuk kemajuan pertanian Desa Sukosari ini. Kali ini saya lihat sangat bagus sekali, di mana selama ini ketika petani melakukan pemupukan biasanya banyak kendala, terutama pemupukan pada tanaman jagung, tembakau, dan juga cabai. Biasanya mereka itu melakukan pemupukan dengan cara manual, yaitu dengan cara ditabur, yang mana pekerjaan itu biasanya akan memerlukan waktu yang lebih lama, terkadang gampang capek, dan juga dosis yang diberikan pada setiap tanaman itu tidak sama. Nah, dengan adanya inovasi dari adik-adik KKN Winhas Jember ini, itu merupakan solusi dari masalah yang saya sebutkan tadi, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh adik-adik ini bisa dikembangkan juga, utamanya bagi kelompok tani yang ada di Desa Sukosari, Kecamatan Tamanan, Bondowoso ini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan sukses untuk adik-adik semuanya. Puncak dari KKN ini adalah pembuatan alat tabur pupuk, sebuah inovasi sederhana namun bermanfaat bagi petani desa. Alat ini kami rancang agar mudah digunakan, efisien, dan membantu mempercepat proses pemupukan lahan. Dari proses perancangan, pembuatan, hingga uji coba di sawah, kami melibatkan petani setempat agar alat ini benar-benar sesuai kebutuhan mereka. Kami mendampingi berbagai lomba, baik untuk anak-anak SD maupun untuk kategori dewasa. Sorak tawa, semangat, dan rasa nasionalisme yang terpancar dari setiap peserta menjadi bukti bahwa kebersamaan adalah kekuatan terbesar dalam merayakan kemerdekaan. Momen yang tak kalah berkesan adalah ketika kami turut serta membantu masyarakat dalam mempersiapkan dan meramaikan peringatan HUT RI yang ke-80. 40 hari sudah kita lalui bersama. Kami datang membawa ilmu, namun justrulah kami yang banyak belajar. Belajar tentang ketulusan masyarakat, belajar tentang arti gotong royong, dan belajar bahwa pengabdian bukan diukur dari besar kecilnya program, melainkan dari manfaat yang dirasakan oleh orang lain.